unsur persuasif atau ajakan untuk membeli produk tersebut, melainkan hanya memberi info terkait kemasan legendaris dengan 6 batang rokok yang premium. Dalam hal penempatan iklan juga strategis. Papan iklan terletak tidak jauh dari layar kereta dan berada di jalan yang ramai dilewati oleh kendaraan. Ukuran iklan juga besar sehingga bisa terlihat dengan mudah. Dapat dilihat juga bahwa lokasi ini dipenuhi warung sembako, toko fotokopi, dan kios jasa kurir paket yang kebanyakan melibatkan pria sehingga masuk ke dalam target audiens iklan ini. Kata-kata yang digunakan singkat tapi padat dan berhasil menyampaikan isi iklannya. Isi pesan yang disampaikan termasuk pesan rasional karena menyampaikan kualitas produk. Kombinasi warna font yang digunakan sangat efektif karena bagian terpenting dari isi iklan ditulis dengan warna emas yang eye-catching dan menonjol. Cara penyampaian pesan iklan sudah sesuai dengan fungsi iklan, yaitu informatif, karena dalam iklan ini memaparkan informasi produk tentang kemasan, jumlah batang rokok, dan harga rokok per bungkus. Contoh yang dapat kita lihat dengan jelas adalah kemasan legendaris dengan 6 batang super premium dan tulisan harga 20 ribuan per bungkus. Hal ini membuktikan pesan dan fungsi sudah selaras karena berisi informasi yang relevan terkait produk kepada konsumen atau masyarakat. Memasuki iklan yang kedua, iklan buku Toga Mas Effendi. Iklan ini termasuk jenis iklan persuasif karena poster iklan bertujuan menarik dan meyakinkan konsumen untuk mengunjungi toko buku Toga Mas Effendi dengan menonjolkan diskon 25% untuk mendorong pembelian sebelum masa promo habis. Penempatan iklan yang sangat strategis di Jalan Avandi Kolombo yang dimana dilalui oleh dua arah dan berdekatan dengan kampus-kampus ternama seperti UGM, UNY, Sanata Dharma, dan UIN, yang dimana para mahasiswa yang membutuhkan buku pasti akan tertarik, dimana iklan ini mampu menarik audiensnya. Kejelasan iklan ini termasuk jelas dengan menyampaikan promo diskon 25% dengan menggunakan judul Sumpah Pemuda dan frasa mendadak diskon untuk menekankan keistimewaannya. Elemen visualnya, pemilihan font dan warna yang kontras menarik perhatian. Warna merah putih sesuai dengan tema Sumpah Pemuda sangat cocok dengan iklan tersebut. Kelemahannya karena tidak ada keterangan syarat dan ketentuan diskon, apakah itu all item atau hanya barang tertentu. Kolerasi iklan tersebut sudah sesuai dengan isi dari penyampaian, yaitu persuasif, di mana secara tidak langsung dengan adanya penggunaan kata diskon 25% dengan hanya 4 hari, bahwa iklan ini mengajak konsumen agar segera datang sebelum masa berlaku toko habis. Masuk ke iklan yang ketiga, yaitu iklan dari brand YOU. Nah, fungsi iklan tersebut persuasif karena iklan tersebut berusaha menarik minat audiens dengan meyakinkan konsumen tentang manfaat dari produk yang ditawarkan dan berisi ajakan untuk mencoba produk mereka, yaitu produk skincare yang cocok untuk jenis wajah berminyak dan sensitif. Untuk penempatan iklan tersebut sudah strategis karena berada di jalan raya yang memiliki arus lalu lintas yang tinggi dan berada di dekat pajak ambar rumah yang ramai pengunjung. Dengan begitu, banyak orang yang bisa melihat iklan tersebut dan mencari produk tersebut. Untuk penyampaian iklan, produk sudah jelas karena pesan disampaikan dengan berfokus pada pesan utama, lalu adanya ajakan audiens untuk mencoba produk tersebut, dan adanya visual yang menarik. Untuk korelasi antara fungsi iklan dan kejelasan pesan, dalam penyampaiannya, iklan tersebut sudah sesuai dengan fungsinya, yaitu persuasif, yang berarti ajakan, karena terdapat kalimat "Support Day Can Stay With You", yang berarti mengajak audiens untuk mencoba memakai produk tersebut. Dan untuk kejelasan iklan sendiri tentu sangat mempengaruhi efektivitas dalam menarik perhatian audiens. Contoh dampaknya yaitu audiens bisa lebih paham dengan produk skincare yang ditawarkan pada iklan. Audiens mudah mengingat merek mereka karena penyampaiannya yang jelas dan mudah diingat. Lalu bisa menjadi dorongan untuk segera membeli produk atau merek tersebut. Yang keempat, yaitu iklan Glow and Lovely. Fungsi iklan termasuk informatif, karena di dalam iklan tidak mengandung unsur ajakan untuk membeli produk, melainkan hanya memberikan informasi terkait kandungan yang terdapat di dalam produk skincare tersebut. Penempatan iklan juga strategis karena berada di jalan raya yang ramai dilalui oleh kendaraan, tepatnya dekat dengan Plaza Ambarumo. Dengan begitu memudahkan audiens atau pengunjung untuk mencari merek dan produk tersebut. Kejelasan iklan. Kata-kata yang digunakan singkat, padat, dan jelas, menginformasikan tentang apa saja kandungan yang terdapat di dalam produk tersebut,
sehingga memungkinkan untuk audiens membeli produk tersebut. Peran utama plus 40, lebih glowing, dan visual produk sudah mencerminkan fungsi iklan sebagai alat untuk menarik perhatian dan mengkomunikasikan manfaat produk. Namun, beberapa informasi tambahan seperti nama produk dan bahan aktif kurang jelas, yang dapat mengurangi efektivitas iklan dalam memberikan informasi lengkap kepada konsumen. Selanjutnya iklan terakhir yang diadakan oleh Milika Movex. Nah, iklan tersebut tergolong informatif karena memberikan penjelasan tentang acara musik yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2024. Nah, fungsi utama ini untuk memberikan informasi tentang cara pembelian tiket yang bisa dilakukan secara online melalui website maupun secara offline melalui tiket box terdekat. Nah, penempatan iklan tersebut kurang strategis karena meskipun ditempatkan di jalan raya ramai tapi berada pada posisi belokan, sehingga membuat pengguna jalan hanya membaca secara sekilas. Nah, rekomendasi penempatan kurang strategis ini disarankan untuk memindahkan iklan tersebut ke area yang dapat memudahkan pengguna jalan membaca secara keseluruhan, seperti di area lalu lintas dan tempat pemberhentian lainnya yang ramai dilalui. Kejelasan isi iklan ini, penempatan di jalan raya ini sudah cukup bagus dan ukurannya yang besar sehingga membuat iklan tersebut terlihat dengan jelas. Namun karena berada di area belokan, pengguna jalan mungkin kesulitan membaca seluruh informasi dengan cepat. Nah, iklan ini kurang efektif dalam menyampaikan pesan utamanya karena meski warna-warna pada iklan sudah cukup menarik, elemen visual mungkin perlu disederhanakan agar lebih fokus pada pesan itu tersebut. Nah, kesesuaian fungsi iklan ini sudah sesuai dengan fungsi informatif karena memberikan audiens detail tentang lokasi, waktu, tempat acara, dan cara pembelian tiket yang cukup jelas. Kemudian masuk pada kejelasan dan rekomendasi. Berdasarkan iklan-iklan yang telah kami temukan dan analisa berdasarkan hasil survei langsung ke jalan yang ada di Yogyakarta, kami dapat menyimpulkan bahwa dalam aspek penempatan iklan semuanya sudah cukup strategis. Di sisi lain, dalam segi desain masih ada beberapa iklan yang menggunakan ukuran font terlalu kecil, sehingga sulit dibaca dari kejauhan. Untuk ukuran papan iklan yang digunakan sebetulnya sudah cukup besar dan pas untuk digunakan di jalan raya. Namun pemilihan ukuran font pada beberapa iklan yang masih disayangkan. Selain itu, dalam beberapa iklan juga terdapat kekurangan mengenai informasi produk. Oleh karena itu, kelompok kami akan memberikan 2 rekomendasi umum untuk permasalahan ini. Yang pertama, gunakan ukuran font yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar audiens tetap bisa membaca pesan iklan meskipun dari jarak jauh. Terakhir, mengurangi kalimat yang tidak penting dan lebih menonjolkan pesan utama yang ingin disampaikan. Lebih baik jika pesannya singkat, tetapi pembaca langsung bisa memahami isi dari iklan yang disampaikan.